Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai pengembangan wacana atau mungkin dikenal sebagai karangan. Dalam sebuah wacana atau dalam sebuah karangan itu bisa dikatakan sebagai kumpulan karya tulis atau kegiatan seseorang dalam mengungkapkan dan menyampaikan gagasan, baik secara tertulis ataupun lisan. Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Cook dan Harimurti Kridalaksana. Sebuah wacana adalah satuan bahasa tertinggi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tepat sesuai dengan tata bahasa. Sebuah karangan bukan hanya sebuah gagasan atau hal-hal yang ingin kita uraikan, namun dapat juga merupakan hal-hal yang sudah lewat, namun ingin kita sampaikan kepada halayak. Tidak sedikit orang mengatakan menulis karangan itu sulit. Ya, mungkin. Tapi itu jika kalian tidak menyadari bahwasanya dalam hidup kita itu kita memiliki 1000 kisah. 1000 hal yang mampu kita ceritakan kepada halayak. Namun kalau memulainya yang susah, itu bisa diterima. Karena kita akan memilih kosakata yang tepat untuk memulai. Atau kita memilih hal apa yang ingin kita uraikan terlebih dahulu. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui di umur saya 19 tahun. Saat saya bertemu dengan topik wacana, saya menyerah. Saya mengatakan, "Mam, aku gak bisa. Bikin karangan tuh susah." Dosen saya mengatakan, "Umurmu berapa?" 19 tahun, saya bilang. Lalu dengan 19 tahun, kamu mengatakan tidak punya sebuah kisah pun. Halo, 19 tahun itu dengan 1000 kisah. 1000 kisah yang memang sudah terlewat, atau mungkin ada 50 kisah yang akan kamu hadapi, atau suatu hal yang kamu impikan, atau hal-hal yang menjadi hobi, sehingga menjadi bagian dalam hidup kalian. Itu bisa dijadikan sebuah topik karangan atau wacana. Wow, di situ saya sadar. Ternyata kita punya 1000 kisah. Apapun bisa kita ceritakan. Apapun bisa kita ungkapkan. Baik bertubuh artikel, proposal, laporan, makalah, atau sebuah kritik, sebuah opini, itu bisa kita uraikan. Itulah sebuah karangan. Kita punya kisah, berarti kita mampu membuat sebuah karangan. Sebuah karangan atau wacana agar lebih mudah kita menggunakan sebuah kerangka karangan. Kalau saya menambahkannya adalah pohon kerangka. Pohon kerangka menurut saya bagaikan kerangka karangan. Ada akar, ada batang, ada ranting, ada kuncup, hingga daun ataupun bunga. Sama seperti kerangka karangan. Kita perlu akar. Kita perlu topik yang ingin kita sampaikan. Atau kita perlu bidang yang memang ingin kita uraikan. Itu adalah akar. Lalu kita tentukan topiknya dari bidang yang kita pilih. Berarti kita mulai membuat batang. Lalu kita membuat ranting.
cabang dari topik kita. Ingin berapa ranting? 2, 3, atau 5? Semua kembali kepada Anda. Setiap topik ataupun tema pasti memiliki ranting yang berbeda. Dan itu pun kembali kepada keinginan serta kemampuan kita dalam menguraikan kata-kata. Lalu yang terakhir menjadi sebuah kuncup atau daun. Berarti kita sudah membuat kisah, sudah menyampaikan berupa karangan, berupa pesan dalam kerangka tersebut. Misalkan, saya memiliki topik atau bidang saya adalah pendidikan. Dengan bidang saya pendidikan, saya ingin merumuskan sebuah tema. Tema saya adalah metode pembelajaran. Berarti saya sudah punya akar sama batang. Akar saya adalah pendidikan, batang saya adalah metode pembelajaran, serta saya cabangkan dengan ranting-ranting. Berarti saya menyebutkan beragam jenis metode pembelajaran. Ranting pertama dengan SQ3R, ranting kedua dengan DRTA, ranting ketiga misalkan dengan diskusi, ranting 4 itu misal dengan ceramah, dan ranting 5 misalnya kita menggunakan mapping. Berarti saya memiliki 5 ranting, 5 metode pembelajaran. Dengan 5 ranting itu, saya masukkan atau saya timbulkan kuncup-kuncup, yaitu saya menjelaskan seperti apa proses setiap metode yang saya berikan. Lalu yang terakhir adalah sebuah bunga, menjadi bunga atau daun. Berarti saya menyimpulkan kesulitan atau kemudahan dalam mempraktekkan metode pembelajaran tersebut. Sehingga khalayak ataupun para pembaca bisa memilih metode mana dari kelima jenis itu yang mungkin cocok dan mudah dilakukan dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, berarti kan saya sudah mengembangkan sebuah metode pembelajaran dalam suatu bentuk karangan. Itu yang dimaksud adalah kerangka karangan. Ini adalah salah satu contoh mengenai kerangka karangan kesehatan. Saya berikan waktu kepada teman-teman, ya tidak lama ya nak, 1-2 menit untuk menentukan kira-kira topik, tema, atau hal yang ingin kalian uraikan. Boleh sesuai dengan bidang Anda, boleh sesuai dengan hobinya kalian sendiri, atau hal-hal yang memang kalian impikan. Saya berikan waktu 1 menit sampai 20. Udah selesai, Bu. Sambil saya lanjutkan jenis-jenis wacana. Ada 5 jenis wacana. Ada narasi, eksposisi, deskripsi, argumentasi, serta persuasi. Kita memiliki 5 jenis. Namun di sini saya tekankan, dalam membuat sebuah karangan, mungkin kita tidak bisa menentukan dari awal jenis wacana apa yang akan kita pilih. Karena kita hanya menulis dengan kerangka kita. Kita bercerita dengan panduan kerangka kita. Mungkin nanti setelah selesai kita baru tahu, oh ini adalah jenis wacana narasi, oh ini deskripsi, atau mungkin argumentasi. Jadi kita ikuti saja alurnya. Kita ikut saja mau kita seperti apa. Nah, ini adalah contoh dari narasi. Narasi karangan yang menceritakan peristiwa secara logis. Mungkin kalau dalam bahasa itu dikenal dengan teks sejarah atau novel sejarah. Atau mungkin kita membuat sebuah teks tentang profil seseorang
Itu bisa dikatakan narasi. Lalu eksposisi, memaparkan sesuatu berdasarkan data. Mungkin kalau sekarang di zaman pandemi, hal yang sering dilakukan adalah kita memberikan paparan mengenai korban COVID, baik itu yang positif ataupun yang sudah sembuh. Jadi memang kita harus memiliki data untuk eksposisi. Tidak hanya menguraikan sebuah kalimat saja. Lalu yang ketiga adalah deskripsi. Kita bisa mendeskripsikan keadaan, kondisi, tempat, atau mungkin sebuah benda. Bisa kita deskripsikan. Apa yang ingin kita sampaikan? Biasanya kata-kata deskripsi itu sering terlihat di puisi. Kita menguraikan apa yang kita bayangkan. Misalnya seperti itu. Lalu yang keempat adalah argumentasi. Memberikan pendapat, alasan, serta bukti yang kuat. Jadi kita membuat sebuah tulisan dengan menguraikan pendapat kita atau opini ya. Kalau di koran itu dikenal dengan teks opini. Lalu kita menguraikan sebuah kritik juga. Kalau dalam sastra itu adalah kritik sastra. Mungkin kita bisa sampaikan. Yang terakhir adalah persuasi. Yaitu sebuah karangan yang mendorong atau membujuk. Nah, ini bisa berupa iklan ya. Misalnya kita membuat sebuah banner, sebuah iklan, atau kita membuat sebuah teks yang memang untuk melengkapi dari iklan sebuah benda, sebuah tempat, ataupun sebuah peristiwa. Nah, dengan materi yang sudah saya sampaikan mengenai pengembangan wacana, saya harapkan kalian bisa membagi menjadi beberapa kelompok. Dalam hal ini, jumlah kelompok dan siapa saja pesertanya atau mahasiswa serta peserta didiknya ditentukan oleh kalian. Kalian membuat sebuah karangan, sebuah wacana dengan tema yang telah terpilih dalam kelompok tersebut. Lalu hasilnya bisa kita diskusikan melalui email ataupun nomor WhatsApp dan Telegram. Untuk materi pengembangan wacana, saya harap kalian bisa memahaminya dan mengerjakan tugas dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih waktunya. Sehat selalu untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.